Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nala Fakir Rahman dari kelas, ya tahulah bapak lah ya. Saya ingin menjelaskan jawaban saya yang salah di soal PG. Yang pertama di soal nomor 3, yaitu seorang sosiolog ingin menganalisis pola-pola kehidupan manusia yang terjadi karena faktor internal dan eksternal. Pendekatan teori yang sebaiknya digunakan menurut A. Selo Sumarjan, B. Robert McCluver, C. Samuel Koenig, D. William F. Cockburn, E. John Philip Gillen. Dan di sini saya memilih John Philip Gillen karena berdasarkan penjelasan John Philip, saya mengambil kesimpulan bahwa perubahan sosial menurut John Philip dapat terjadi karena kondisi geografis, yaitu faktor eksternal, dan penemuan difusi dalam masyarakat atau faktor internal. Jadi saya memilih E. John Philip Gillen. Lanjut ke nomor 17 dengan pertanyaan modernisasi berasal dari kata Latin, yaitu modernus, dengan dua arti kata, modo dan ernus. Modo artinya adalah A. Masa lalu, B. Masa kini, C. Periode waktu, D. Cara atau jalan, E. Perkembangan. Saya memilih jawaban E, karena saya mengira modus adalah perkembangan. Karena modernisasi sendiri itu menurut saya suatu proses berkembangnya masyarakat. Lalu ada nomor 22, saya salah, yaitu pada pertanyaan ahli sosiolog yang berpandangan bahwa modernitas sebagai kerangkeng solidaritas kehidupan di masyarakat, yaitu dengan pilihan jawaban A. Emil Durkheim, B. Karl Marx, C. Anthony Giddens, D. Auguste Comte, E. Max Weber. Saya memilih Emil Durkheim karena saya tidak tahu sosiolog yang berpandangan bahwa modernitas sebagai kerangkeng solidaritas kehidupan di masyarakat. Jadi saya melihat fotonya yang saya kira Emil Durkheim, karena Emil Durkheim juga memiliki janggut. Lalu ada nomor 26, ahli sosiolog yang berpandangan bahwa globalisasi merupakan jantung ekonomi global adalah A. Anthony Giddens, B. Peter Ferdinand Drucker, C. Malcolm Waters, D. Martin Albrau, dan D. Mansur Faki. Sama seperti nomor 22, saya memilih Anthony Giddens karena saya tidak tahu teorinya dan saya melihat gambar yang saya kira itu adalah Anthony Giddens saat tua. Lalu ada nomor 30, nomor terakhir. Sebanyak 3.000 anak dan remaja menjalani rumah sakit jiwa Menur Surabaya sejak periode Januari hingga Juli 2024. Sebagian besar mereka mengalami gangguan jiwa lantaran kecanduan gadget atau handphone. Fitra sebagai direktur ESJ Menur Surabaya memaparkan bahwa kasus gangguan kejiwaan pada anak dan remaja terus meningkat, terutama dalam 2 tahun terakhir. Rata-rata ada 50 anak per hari dibawa ke RSJ Menur. Menurutnya, kasus gangguan jiwa pada anak dan remaja itu didominasi karena kecanduan gadget. Namun ada juga yang mengalami masalah pada tumbuh kembang anak hingga hyperaktif. Kasus tersebut merupakan dampak globalisasi dalam gejala A. Iptek, B. Psikologi, C. Ekonomi, D. Kebudayaan, dan E. Nilai-nilai sosial. Saya memilih dampak globalisasi di bidang psikologi karena menurut saya kasus tersebut berkaitan dengan jiwa atau mental seseorang. Tapi ternyata setelah diingat-ingat lagi, ternyata dampak globalisasi tidak ada dampaknya gitu di bidang psikologi. Jadi sekian video tugas remedial sosiologi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You got me jumping like